Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Chu Fanxi adalah buku pertama yang menyebut negeri Sunda dan pelabuhannya. Menurut Choju Kua, Sunda waktu itu takluk kepada Sriwijaya atau Sanfosi menurut Adolf Hicken 1999. Chu Fanxi diterjemahkan menjadi catatan bangsa asing atau judul serupa lainnya adalah sebuah karya dinasti Song abad ke-13 karya Choru Kua. Karya tersebut adalah sebuah kumpulan penjelasan negara-negara dan berbagai produk dari luar Tiongkok dan dianggap menjadi sumber informasi paling penting tentang bangsa, adat istiadat, dan sebagian komoditas dagang beberapa negara di Asia Tenggara dan di sekitar Samudra Hindia pada masa dinasti Song. Sebagian terjemahan Inggrisnya diterbitkan pada tahun 1911 oleh Frederick Heath dan William W. Rockhill. Berita tentang Sunda yang dicatat Choju Kua 1225 Masehi sesungguhnya kutipan dari catatan Chokufei tahun 1178 Masehi. Dalam naskah berita Ling Wai Taita ketika Chokufei mencatatnya ataupun ketika Choju Kua mengutipnya, yang menjadi penguasa di kerajaan Sunda adalah Prabu Guru Darmasiksa Paramarta Sang Mahapurusa atau Sang Prabu Sang Hyang Wisnu dari tahun 1175 hingga 1297 Masehi. Hanya saja ketika Chokufei mencatat tentang Sunda, pusat pemerintahan kerajaan Sunda masih di Songgala, Kuningan. Sedangkan ketika Choju Kua mengutipnya, pusat pemerintahan kerajaan Sunda sudah beralih ke Pakuan, Bogor. Choju Kua membubuhkan komentar dalam beritanya bahwa Sunda pada waktu itu takluk kepada Sriwijaya atau Sanfosi. Rupa-rupanya catatan Choju Kua itulah yang sering menjadi sumber dugaan bahwa Sunda pernah ditaklukkan Sriwijaya, sebagaimana yang dikemukakan Bos ketika membahas prasasti Kebon Kopi II. Lain halnya dengan catatan Pangeran Wangsakerta dalam pustakanya mengemukakan adanya kekerabatan kerajaan Sunda dengan kerajaan Sriwijaya. Salah satu catatannya mengemukakan bahwa salah seorang istri Prabu Guru Darmasiksa, Maharaja Sunda, yaitu Dewi Supraba Wijaya Tunggadewi, merupakan keturunan Raja Sriwijaya Sanggrama Wijaya Tunggawarman tahun 1018 hingga 1027 Masehi. Catatan Pangeran Wangsakerta lainnya mengemukakan terjadinya peristiwa pertempuran armada laut Kerajaan Kediri dengan armada laut Kerajaan Sriwijaya yang berlangsung sengit di perairan Kerajaan Sunda sebelah barat, perairan Banten. Pertempuran tersebut diakhiri oleh kedua belah pihak setelah masing-masing mengundurkan diri dalam suatu gencatan senjata. Kedua-duanya menderita kerusakan berat tanpa diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dalam masa gencatan senjata, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kediri masing-masing mengirimkan utusan ke negeri Cina meminta bantuan dan perlindungan. Kaisar Cina membalas kedua surat tersebut dengan isi yang sama, antara lain: pertama, kedua belah pihak harus mengakhiri permusuhan dan menempuh jalan damai. Kedua, perdamaian ditentukan di Sundapura, bekas ibu kota Kerajaan Tarumanegara. Dan yang ketiga, perdamaian dipimpin oleh duta Cina serta disaksikan utusan negara sahabat dari kedua belah pihak yang bersengketa, termasuk sang tuan rumah Prabu Guru Darmasiksa, Maharaja Sunda. Upaya penyelesaian jalan damai berlangsung di Sundapura, Bekasi pada tahun 1182 Masehi dengan hasil persetujuan yang disepakati bersama bahwa Sriwijaya dan Kediri masing-masing hanya boleh bergerak di kawasan sebelah barat dan sebelah timur wilayah Nusantara. Sriwijaya hanya boleh bergerak di wilayah barat Nusantara dan Kediri hanya boleh bergerak di wilayah timur Nusantara. Ketika peristiwa itu terjadi, Raja Kediri adalah Sri Kamiswara II yang memerintah sekitar 1180 hingga 1190-an. Sedangkan Raja Sriwijaya, Sri Matrailokya Raja Mauli Busana Warmadewa di bawah dinasti Mauli, Kerajaan Melayu.
Prasasti Gerahi tahun 1183 di selatan Thailand dengan pusat pemerintahannya saat itu menyebutkan di Dharmasraya. Rupanya berita dari Cina tetap menyebutkan bahwa kerajaan saat itu masih Sriwijaya, sedangkan menurut catatan dari dalam negeri bahwa saat itu kekuasaan telah beralih ke Dharmasraya pasca runtuhnya kerajaan Sriwijaya karena serangan Rajendra Chola dari Coromandel, India. Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai seluruh wilayah Pulau Sumatera dan Mahasin, Singapura, menjadi kerajaan besar pada tahun 669 Masehi di bawah pemerintahan Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Sebagai bukti tidak pernah tunduknya kerajaan Sunda kepada kerajaan Sriwijaya, ada baiknya kembali kepada naskah pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara Parwa 11, Sarga 3 halaman 176 yang meriwayatkan kekerabatan kerajaan Sunda dengan Sriwijaya, antara lain sebagai berikut. Lawan Raja Sunda, Raja Sriwijaya Uus Magawai, Samaya Karwanya, Tan Silih Aduni Nagara Nira Sawang-Sawang, Muang Atuntunan Tangan Ing Pamitra Nira, Matangnian Duta Sriwijaya Haneng Raja Sunda, Meruang Duta Sunda Haneng Raja Sriwijaya. Terjemahannya, dengan kerajaan Sunda, kerajaan Sriwijaya telah melakukan perjanjian bersama untuk tidak saling menyerang negara masing-masing. Dengan menjalin persahabatan, menempatkan Duta Sriwijaya di kerajaan Sunda, juga Duta Sunda di kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 669 Masehi, Sri Maharaja Linggawarman, Raja ke-12 Tarumanegara, mengakhiri kekuasaannya. Sebagai penggantinya, ialah Sang Tarusbawa, menantu Sri Maharaja Linggawarman yang menikah dengan Dewi Manasi, putri Maharaja Linggawarman. Adik Dewi Manasi, yaitu Dewi Sobakancana, diperistri oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa, Raja Sriwijaya. Dengan demikian, Sang Tarusbawa, pendiri kerajaan Sunda, adalah ipar dari Dapunta Hyang Sri Jayanasa, Raja Sriwijaya. Berakhirnya pemerintahan Sri Maharaja Linggawarman menandai pula berakhirnya kekuasaan dinasti Warman di Tarumanegara. Karena nama kerajaan tersebut oleh Sri Maharaja Tarusbawa, diganti sebutannya menjadi Kerajaan Sunda.